Halo sahabat perempuan, selamat datang di podcast Ruang Berbagi Sahabat Perempuan. Podcast ini akan menjadi ruang aman dan nyaman untuk memberikan cerita, inspirasi, dan pengalaman para perempuan. Saya Safira Febrina yang akan memandu podcast kali ini. Nah, podcast kali ini itu tentang dampak krisis iklim bagi perempuan muda. Yang dimana krisis iklim ini bukan hanya tentang perubahan cuaca, banjir, atau kekeringan sekalipun, tetapi berdampak juga pada lingkungan sosial masyarakat, terutama khususnya yang paling utama adalah para perempuan. Nah, hari ini kita akan mengobrol lebih dalam tentang dampak krisis iklim pada perempuan, khususnya perempuan muda, eh, dengan Kak Dinar dari Akar Foundation. Halo Kak Dinar, Hai Vira. boleh perkenalkan diri dulu Kak Dinar? Halo teman-teman sahabat perempuan, saya Dinar, saya manajer program di Akar Global Initiative. Hari ini sehat Kak Dinar? Sehat, bahagia, tapi ya masih dalam kecemasan. Kemarin sempat ke Enggana ya, aku tahu. Iya benar. Ke Enggano, ke Kaur, terus ke beberapa desa di Lebong juga. Ada permasalahan. Sebenarnya agenda saya dan teman-teman ke lapangan itu agendanya bersama perempuan sebetulnya. Jadi memang kami lagi membicarakan tentang satu soal ekonomi of care atau the care of economy, care economy. Terus yang kedua ya sedang bicara juga soal krisis iklim. Dan yang ketiga banyak mendengarkan keluhan ibu-ibu dan perempuan di desa soal presiden kita. Tema kali ini sangat-sangat dekat ya, apalagi yang kita rasakan saat ini juga ya kan Iya, Kak. benar-benar. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Kak, eh, apa sih yang dimaksud krisis iklim itu? Oke, sebetulnya ini satu tema yang menarik ya. Menarik karena kita semua di Indonesia saat ini tuh sedang menghadapi satu bencana iklim gitu ya. Bencana akibat perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dan dampaknya masif banget gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ditanya soal sebetulnya bagaimana sih saya atau Akar atau kita semua sebagai masyarakat itu memahami krisis iklim gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa baca kalau secara Iya, definitif gitu ya ya apa definisinya. makna krisis iklim. Tapi sebetulnya banyak orang yang menduga bahwa bencana alam itu adalah krisis iklim gitu ya. Dan tapi mungkin bencana alam tuh bukan definisi krisis iklim adalah bencana alam, tapi itu adalah dampak apa damage-nya si krisis iklim gitu ya. Dampaknya tuh banjir, longsor segala macam itu adalah krisis iklim. Tapi apa makna krisis iklim yang sesungguhnya adalah yang saya pelajari krisis iklim itu terjadi dalam em, apa kontingensi waktu yang lama gitu ya. Jadi dia tidak semerta-merta terjadi sekarang. Bencana alam akibat krisis iklim itu bukan terjadi karena curah hujan yang hari ini meningkat gitu ya, tapi karena ada akumulasi aktivitas yang memicu kejadian atau bencana alam yang merugikan masyarakat kita. Misalnya apa gitu ya? Misalnya ekspansi perkebunan monokultur gitu ya, taruhlah sawit, karet segala macam, dan pembabatan hutan gitu ya. Jadi itu adalah krisis iklimnya, bentuk krisis iklim gitu ya. Pemotongan hutan deforestasi, terus ekspansi industri ekstraktif gitu ya. Itu adalah aktivitas yang bikin iklim kita tuh menjadi krisis. Gitu. Jadi itu butuh waktu yang panjang untuk menyebabkan terjadinya damage yang sekarang itu bencana alam. Jadi krisis Iya, iklim itu juga bisa bukan hanya dari kayak emang bencana alam yang disebabkan oleh Tuhan, tapi iya, dari kita juga betul. bisa dampak damage-nya itu ya kan Kak? Betul. Itu krisis iklim tidak terjadi karena Tuhan ya, teman-teman. Itu krisis iklim itu terjadi karena itu adalah problem struktural. Masalahnya nggak
Nggak masuk akal Tuhan bisa ciptakan kerusakan kalau dia bisa ciptakan banyak kehidupan sebetulnya. Tapi yang menyebabkan kondisi ini adalah ya kondisi politik ekonomi yang mendukung terciptanya krisis iklim itu sendiri. Gitu. Itu yang kakak notice ya, bahwa Mm-mm. problem struktural Struktural. itu yang masih yang Mm-mm. perlu kita apa namanya evaluasi lagi, bahwa Betul. sebenarnya krisis iklim yang kita alami ya seluruh Indonesia yang kita Mm-mm. alami juga, yang perlu kita benahi. Benar, benar, benar. Lagi kan yang beberapa baru ini kayak krisis iklim di Ya, Kalimantan yang betul. sampai Wah, itu kan ke karhutlah. negara lain juga Benar. kan. Seharusnya kan apa ya, struktur itu yang perlu kita Iya, benahi. betul, betul. Mungkin masyarakat itu memaknai krisis iklim itu dengan melihat, oh cuaca berubah gitu ya, oh kita selalu kemarau, Ya, oh curah hujannya meningkat gitu. Itu sebetulnya indikasi bagaimana masyarakat itu bisa memahami apa itu krisis iklim. Atau misalnya dulu pernah nggak apa Vira ngerasa bahwa kalau dulu tuh kalau kita mau ke apa pikiran kita untuk holiday itu pasti ke tempat-tempat yang jauh ya dari dari apa ibu kota. kota gitu ya dan memang itu sangat bergantung dengan cuaca gitu jadi emang kayak wah 5 tahun ini kayaknya desa kita tuh nggak sedingin itu Iya lagi sedingin itu gitu lagi. nah itu sebetulnya em, cara masyarakat memahami perubahan Perubahan iklim iklim. terjadinya perubahan secara secara dalam jangka waktu Dan panjang gitu ya. jadi kayak yang awalnya kan biasa kita taunya kan kalau hujan musim hujan itu berber kan pada Betul. bulan ber. Sekarang Sekarang belum tentu kan, biasanya kan seharian ini kan kayak di Bengkulu ini seharian biasanya panas bendeng, bener benar-benar panas, panas. yang panas banget. Heeh, Malamnya tuh hujan, benar-benar hujan sehujan betul angin sekencang itu. Jadi betul. itu yang bisa apa masyarakat yang rasakan Bener bener. dampak dari krisis iklim Iya tersebut kan. bener. Berarti ya dampak yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari ya yang tadi itu Yang ya tadi kakak, yang awalnya panas terus benar-benar berubah jadi tiba-tiba gitu ya. hujan terus Heeh, berawan. benar-benar. Terus apalagi kayak beberapa hari ini juga sore tuh udah mulai angin Iya kencang iya sekencang iya. itu juga kan kak. Atau kalau misalnya kayak petani gitu ya, petani dan nelayan tuh kan dia punya kalender musim ya. Iya, Nah itu kalender musim jadi kacau banget gitu ya setelah ya krisis iklim yang iya, sekarang kita alami. Kalau dulu mereka tahu jadwal mereka panen kapan gitu ya. Nah sekarang jadwal panen panen durian bisa 2 tahun sekali, padahal dulunya bisa setahun sekali. Panen kopi juga biasanya dengan cuaca yang baik bisa iya, diprediksikan, tapi sekarang semuanya kacau. Jadi semuanya yang terjadi sekarang itu menyebabkan apa corak produksi masyarakat di apa pedesaan juga berubah sebetulnya. iya sih. Jadi kayak pola pola kehidupan mereka terus Berubah. yang harusnya panennya sehari ini atau beberapa bulan sekarang malah harus mundur lagi. Betul, betul. Berarti kan krisis iklim ini ya sangat-sangat berdampak pada masyarakat, dan yang Mm-mm. kadang masyarakat ini tuh sulit untuk apa ya, bukan sulit sih, lebih tidak mengetahui gimana Mm. solusinya kan. Iya, iya. Uh, Menurut kakak emang seperti apa sih solusi yang baik, atau Nah, sebenarnya ini nggak, dia. kita masih belum tahu ya kan, maksudnya Iya, iya, iya. kita masih mencari tahu, dan bukan mencari tahu sih kak, kayak masih perlu belajar lagi ya, apalagi aku Benar, benar. sebagai mahasiswa juga Iya, 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 iya. yang uh, Lagi belajar lagi belajar soal juga saat isu dalam ini. isu ini juga. Iya, iya. Nah, kan bukan hanya masyarakat nih Kak, Heeh, tapi mengapa isu iklim ini heeh. sangat-sangat eh, berdampak juga kepada perempuan, Perempuan. perempuan khususnya perempuan. Heeh. Eh, Nah, kalau aku em, merasa kenapa misalnya perempuan tuh seolah-olah tampak paling sengsara gitu ya, paling menderita iya, karena dampak krisis ini gitu. Nah, menurutku pertama perempuan itu punya apa ya, punya ethic of care untuk em, kerja-kerja domestik gitu ya, kerja-kerja perawatan. Nah, kerja-kerja perawatan itu selalu berhubungan dengan ekosistem atau lingkungan yang di sekelilingnya gitu. Misalnya apa? Misalnya memasak gitu ya. Nah, sumber pangan keluarga, petani maupun nelayan itu sumbernya dari
dari alam gitu ya, dari laut yang ada di sekitarnya, dari hutan yang ada di sekitarnya. Dan itu kalau misalnya krisis iklim terjadi dan menyebabkan sesuatu terhadap sumber daya alam mereka, nah itu berdampak kepada bagaimana perempuan mengadakan pangan dalam rumah tangga. Sebagai petani, sebagai nelayan gitu ya. Nah itu berdampak karena perempuan akan semakin susah menjadi sumber pangannya, perempuan juga akan semakin susah em, apa sih intensitasnya ke sumber daya alamnya juga semakin menurun gitu ya karena mereka takut akan bencana iklim ini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa perempuan mengalami apa ya, mengalami beban yang lebih besar daripada laki-laki ya, ya betul karena memang mereka punya sense apa tanggung jawab yang besar terhadap kerja-kerja domestik, kerja-kerja perawatan dalam rumah tangga gitu ya. Bukan cuma dalam rumah tangga tapi juga dalam komunitas juga gitu. Jadi emang kenapa perempuan paling terdampak ya karena itu. Dan bayangkan sama Vira, misalnya kayak kondisi kekeringan ya. Ada satu desa di Lebong tempat di mana saya bekerja, itu sungai yang tidak pernah saya bayangkan akan mengalami kekeringan. Karena sumber airnya besar sekali dan sumber air yang ada di desa itu, di sungai itu menjadi apa namanya? Apa ya namanya? Hidrologi ya. Hidrologi yang bisa menjadi sumber listrik bagi beberapa kecamatan di Kabupaten Lebong dan itu besar sekali jumlah debitnya gitu ya. Dan bayangkan 2 tahun yang lalu mereka mengalami kekeringan. Dan siapa yang terdampak? Kenapa perempuan terdampak dari kekeringan ini ya? Nah karena satu perempuan itu yang paling sering ke sungai. Untuk apa? Satu misalnya untuk mengambil air gitu ya, air bersih untuk kebutuhan dapur mereka, untuk masak gitu. Terus yang kedua itu ruang sosial mereka di mana mereka bertemu satu sama lain gitu ya kayak cuci pakaian gitu ya terus apa mandi di sana. Jadi itu adalah ruang perempuan gitu ya. Dan ketika air itu kering bukan cuman kering ya, kering dan berlumpur gitu ya. Nah, masyarakat di situ perempuan itu susah mendapatkan air bersih. Akibatnya apa? Akibatnya banyak penyakit yang timbul, gatal-gatal di kulit gitu ya. Jadi mereka bayangkan nggak bisa dapat akses air bersih lagi ketika terjadi bencana iklim ini gitu. Nah, itu Vira bayangkan kalau itu terjadi sekarang di teman-teman kita di Kalimantan gitu ya. Terus ketika di NTT juga, ketika bencana alam itu menjadi dihadapi oleh perempuan. Jadi dampaknya sedemikian rupa sama perempuan sampai ke isu kesehatan gitu Iya ya. sih Kak. Jadi kayak dampak krisis iklim itu kan bukan hanya ke lingkungan juga ya, berarti ke lingkungan sosial, tapi ke kesehatan juga, Benar, pendidikan juga. Jadi gimana benar, kita susah buat sekolah, apalagi yang benar. kayak bencana baru-baru ini. Iya Ya, benar. tadi kan kakak bilang yang di Lebong ini, Mm-mm, jadinya itu sungainya kan kering itu. Itu mm-mm. kenapa tuh Kak? Ya karena kemarau, Kemarau. kemarau yang nggak pernah juga mereka bayangkan. Jadi mereka juga nggak pernah punya imajinasi bahwa Iya betul. oh sungai saya tuh akan kering suatu hari nanti. Nggak pernah dalam imajinasi mereka. Karena ini sungainya besar banget. Kalau Vira mau datang ke sana, Vira bisa lihat seberapa besar sungai itu. Gitu. Jadi emang krisis ini emang ini nggak mungkin karena hanya karena kemarau 1 bulan atau kemarau 1 minggu tiba-tiba kering. Ini akumulasi yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun akibat yaitu pembukaan lahan besar-besaran. Ya, apalagi sungai tersebut kan menjadi apa ya, Sumber kehidupan. sumber kehidupan masyarakat di situ kan, Benar. untuk mandi apapun itu, Untuk untuk sawah sawah gitu gitu ya. kan. Heeh. Jadi kayak sangat-sangat apa ya, dampak krisis iklim ini yang Luar biasa ya, besar. jadi kayak seluruh bagian kehidupan Iya, manusia itu pasti bakal terdampak, sangat-sangat terdampak terdampak. betul. Dan apalagi yang aku notice tadi yang kakak bilang bahwa perempuan tuh yang menjadi apa namanya, apa ya, peran pekerja domestik dia juga berdampak, eh, lingkungan sosialnya dia nggak bisa Iya, berkumpul juga. Terus benar. apa namanya yang eh, tadi kakak bilang tuh, pekerja domestik, terus dia juga menyatu sama ekosistem juga Iya, kan, dari betul. pekerja domestik juga mengambil ekosistem tersebut juga. Mhm, Nah, yang paling mungkin dirasakan nih Kak, mhm, tadi juga udah juga kan dari kesehatan juga mhm. bakal
apa namanya terdampak juga, pendidikan juga, kehidupan sosialnya juga kayak kita dalam kumpulan gitu Iya ya. betul. Itu yang kalau dari kesehatannya nih Kak, dampak krisis iklim yang paling banyak tuh apa tuh Kak? Ya itu tadi yang aku bilang kayak misalnya suatu contoh aku tuh sebetulnya kalau misalnya teman-teman nanti ya ke desa gitu ya akan susah pasti Vira menanyakan soal Bu gimana krisis iklim yang terjadi di desa Ibu itu akan what? Masyarakat tuh nggak akan tahu Nggak bahwa ngerti ya. what is iklim gitu ya. Mereka nggak tahu terminologi iklim itu apa. Yang mereka tahu perubahan gitu ya. Perubahan bentang alamnya, perubahan kondisi hutannya, perubahan kondisi pokoknya lingkungan yang ada di sekitar dia gitu ya. Dan kalau yang paling tampak gitu ya sebetulnya dan yang paling bisa diukur dampak dari perubahan iklim bagi perempuan itu memang ke isu reproduksinya gitu ya. Bayangkan sama Vira tadi yang diriku sampaikan bahwa sumber air bersih Iya, itu kering dan mereka nggak bisa akses itu untuk ya mandi, iya, untuk minum, untuk konsumsi dan lain-lain. Dan Vira bisa bayangkan karena ini kan tinggi banget ya iya, apa namanya hutannya dan airnya ngalir ke sungai sungai ini air dari gunung ngalir ke sungai, terus air dari sungai itu mengaliri ribuan hektar sawah iya, masyarakat di situ. Dan bayangkan gimana ribuan hektar sawah ini yang tidak diairi apa air iya, gitu ya yang biasanya selalu apa mengalir dari sungai ini gitu. Artinya bukan cuman gangguan terhadap reproduksi perempuan tapi gangguan terhadap reproduksi sosialnya juga. Jadi reproduksi sosial yang menjadi apa ya menjadi beban terhadap perempuan itu juga terdampak krisis iklim ini gitu. jadi kayak dengan adanya krisis iklim juga apa ya, tingkat kesehatan, tingkat penyakit pun naik juga kan Kak? Maksudnya Benar kayak benar. naik Gatal-gatal gatal, gitu. terus ada timbulnya apa namanya, penyakit yang lain juga bisa. Macam-macam sih. Kalau yang pernah saya apa namanya pernah saya tanyakan tuh ke komunitas tuh kulit satu, terus pencernaan yang paling paling banyak ya. Iya, Pencernaan tuh kan karena berkaitan dengan air bersih air ya. bersih. Jadi itu dampak kesehatan yang paling tampak sebetulnya. Nah, kan krisis iklim ini kan juga terjadi kan bukan cuma di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu juga. Seluruh Indonesia udah merasakan dan udah apa namanya, udah melihat perubahan iklim tersebut. Nah, yang sangat disayangkan juga kan dengan adanya perubahan iklim itu kan harga pangan jadi naik kan. Jadi kayak semua harga pangan kebutuhan pokok itu naik. Orang tuh sulit untuk susah mencari kerja, sulit mendapatkan uang, harga pangan juga naik. Nah, bagaimana situasi tersebut nih Kak dapat mempengaruhi beban rumah tangga di masyarakat? Ya, kalau misalnya teman-teman mengikuti apa ya wacana perubahan iklim gitu ya, climate change and climate justice, memang dampak dari perubahan iklim itu ada yang namanya damage and loss gitu ya. Damage itu ditandai dengan kehancuran dan loss itu ditandai dengan kelangkaan gitu ya. Nah, damage-nya adalah ya alam, bencana alam, longsor dan lain-lain yang disebabkan oleh apa perubahan iklim. Sementara loss-nya adalah satu biodiversity yang tadi disebutkan sama Vira, kemudian sumber penghidupan. Nah, itu adalah satu kesatuan dari krisis iklim ini gitu ya. Dan memang betul semua yang pasti kalau udah bencana, semua sumber penghidupan akan langka gitu ya. Dan itu yang akan menyebabkan kenaikan harga. Harga komoditas pangan gitu ya, harga em, hasil produksi masyarakat gitu ya. Dan memang ada sebenarnya ini ada positif dan ada negatifnya juga. Di satu sisi, petani yang memproduksi kayak petani apa namanya kopi gitu ya, kemudian yang nangkep ikan gitu ya, memanglah sumber pendapatannya itu susah ya, maksudnya ikannya berkurang atau mereka nggak bisa lagi mancing ikan karena cuaca buruk Buruk. gitu kan, atau mereka nggak bisa lagi berkebun karena hujan terus gitu ya, memang berkurang, tapi harganya meningkat gitu ya, karena apa? Karena terjadi kelangkaan. Nah sebetulnya
kalau di tingkat komunitas di pedesaan itu memang menjadi beban gitu ya. Menjadi beban dan satu-satunya alternatif yang mereka miliki hutang gitu ya. Dan bayangkan masyarakat yang terdampak krisis iklim juga terdampak hutang, fenomena hutang gitu ya. Nah, fenomena hutang ini mau nggak mau mereka memenuhi apa kebutuhan pangan rumah tangga itu dengan ya itu dengan upaya mereka meminjam gitu ya. Ya, Jadi jadi sangat-sangat merembet kan dari krisis iklim ini kan kayak krisis ekonomi iya jadinya. jadi kayak masuk ke krisis ekonomi jadi kayak dari iklim kita udah dari sosial kita sudah sulit mendapatkan kerja atau mendapatkan uang terus ada krisis iklim juga harga pangan naik Benar, semua bahan-bahan pangan pokok itu naik lalu kita kan mepet kan iya namanya jiwa manusia kita nggak benar, tahu pikiran manusia itu seperti iya apa eh, dia pinjam ke sana sini dan juga bisa juga menimbulkan kriminalitas dia benar, mencuri juga kan jadi permasalahan krisis iklim ini tuh sangat-sangat kompleks yang perlu kita benahi dan perlu benar. kita apa ya Antisipasi sih. antisipasi juga dan eh, ya yang bilang Kak Dina tadi awal Mm. problem struktural ini yang Iya perlu betul, kita fokuskan dan cari solusinya itu seperti benar, apa kan benar. apalagi ya beban dalam rumah tangga krisis ini kan juga masuk ke beban dalam rumah tangga Mm-mm. sehingga kompleksitas itu yang masuk ke adanya tipu juga kekerasan Mm-mm. berbasis gender kekerasan dalam Benar-benar. rumah tangga ya laki-laki yang suaminya sibuk mencari uang Iya, terus yang istrinya juga mencari apa ya untuk membeli bahan pangan juga bingung uang nggak cukup dan iya. apa namanya uang nggak cukup, terus bahan pangan juga naik. Lalu ini sangat-sangat berkaitan ya Kak, Mm-mm. resiko kekerasan terhadap perempuan juga Mm-mm. Meningkat. meningkat juga. Menurut Kakak itu seperti apa? Ya, kalau menurutku ya itu relate banget sih. Memang em, kita itu menurut saya kalau di tengah krisis iklim itu kita kehilangan semuanya, bahkan bahkan akal sekalipun. Iya, Karena kemampuan beradaptasi itu kita menghadapi iklim, tapi kita dituntut punya kapabilitas untuk beradaptasi dengan terhadap krisis yang terjadi di luar di luar ekspektasi kita gitu ya. Kita banyak kehilangan gitu ya. Jadi em, itu pasti relate karena semua kita sedang memikirkan jalan keluar, iya, tapi jalan keluarnya nggak ada. Kita dipaksa aja untuk beradaptasi pasti. dengan kondisi krisis ini. Dan bayangkan kalau semua kehilangan akal gitu ya. Iya, Semua kehilangan jalan keluar untuk menghadapi krisis yang begitu besar ini gitu ya. Bayangkan kalau mereka memang nggak punya opsi pinjaman sama sekali. Bayangkan kalau mereka memang nggak punya opsi tabungan kolektif. Bayangkan kalau mereka nggak punya apa ya kekuatan kolektif untuk menghadapi krisis iklim ini ya. Ya itu tadi salah satu em, dampak luar biasa lagi dari krisis iklim ini adalah meningkatnya itu kekerasan kekerasan dalam rumah rumah tangga tangga. gitu. Eh, Stres kan iya orang. stres. Istrinya stres, gak ada Mm-mm. nggak ada masak di rumah. Benar-benar Suaminya stres juga ya untuk nyari uang dan yang ya nyari uang untuk nambah pangan, nambah pangan keluarga. pangan Itu keluarga. mereka nggak lagi makan itu, nggak lagi makan sayur udah itu. Iya, Piring yang mereka makan. Gitu. Karena ribut ya. bener Iya, juga. pusing. Eh, pernah nggak Kak, maksudnya kayak dalam krisis ini, eh, eh, nge, dalam krisis ini, menurut Kakak nih Kak, terutama sebagai Kakak yang fokusnya ke lingkungan juga dan solusi yang paling tepat itu seperti apa? Em, saya ini selalu sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa yang sering ajak diskusi ya Iya, soal iklim gitu ya. Bahwa jangan melihat krisis iklim ini sebagai tanggung jawab personal. Em, dan sering banget Vira, kalau misalnya krisis iklim ini yang dituntut untuk melakukan atau mendorong kontribusi
untuk menurunkan dampak krisis iklim itu adalah anak-anak muda gitu ya. Dan itu sebetulnya salah gitu ya. Anak muda zaman sekarang itu, mereka lah yang sebetulnya dibebani gitu ya. Yang terbebani dari krisis iklim ini. Loh, orang krisis iklim itu bukan mereka yang ciptakan. Generasi hadir, generasi yang lahir dan merasakan krisis iklim yang sekarang, mereka adalah orang atau korban yang terdampak dari krisis iklim. Karena apa? Karena krisis iklim ini kan diciptakan dari tahun-tahun lama gitu ya. Misalnya 40 tahun silam, 60 tahun silam, ketika negara memberikan izin yang besar-besaran terhadap perusahaan gitu ya. Perusahaan industri ekstraktif yang ya yang mengekstraksi sumber daya alam kita gitu ya. Nah, anak-anak zaman sekarang itu rata-rata dituntut mana nih kontribusi anak muda terhadap krisis iklim segala macam. Nah, itu tai kucing lah gitu. Anak muda tuh dipaksa beradaptasi dengan kondisi yang ini mereka dikagetkan kan dengan krisis iklim ini. Nah, sehingga saya menyarankan ke teman-teman untuk jangan ngambil ini secara jangan jangan apa ya, jangan melakukan aksi yang hanya personal, misalnya bawa tumbler, menanam pohon satu orang satu gitu ya. Ini adalah kerja kolektif yang harus dilawan ya, yang dilawan. Krisis iklim itu nggak bisa kita lawan, nggak bisa kita melawan matahari dengan payung gitu Iya. ya. Itu nggak cukup. Itu kayak gitu. Jadi krisis iklim itu nggak bisa kita apa menghadapi panas dengan payung, nggak bisa kita menghadapi panas dengan lotion gitu ya, nggak bisa menghadapi panas itu cuma dengan berteduh gitu. Nah, yang harus diubah adalah mendorong perubahan yang sifatnya struktural. Apa perubahan yang struktural itu? Satu, mengubah kebijakan yang mulai responsif terhadap iklim gitu ya, atau yang memitigasi perubahan iklim gitu. Terus struktural lainnya ya ubah yang buat kebijakan gitu. Jadi emang ini menurutku apa kerja-kerja perubahan iklim tuh kerja-kerja atau gerakan yang radikal gitu ya, yang harus diambil secara radikal untuk memastikan bahwa ke depan kita bisa mendapatkan sumber penghidupan yang layak, lingkungan yang bersih gitu ya. Itu semua hak kita sebagai anak muda gitu ya, dan hak semua orang untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat gitu. Jadi Eh, solusinya bukan bawa tumbler, bukan pakai payung. jadi solusinya itu ubah kebijakan. Betul, ubah kebijakan dan ganti juga yang buat kebijakannya itu kalau nggak berpihak gitu ya. Iya kan, soalnya Gitu. eh, katanya itu yang aku dengar dari berita tuh yang Mhm, mengurusi eh, permasalahan mhm, pembakaran Kalimantan itu adalah mhm. orang yang mempunyai eh, yang akan ya, Betul, inian sawit. Jadi benar kan benar itu ada benar salah satu konspirasi yang menurut benar. kita sebagai anak muda yang mempunyai ini tuh kayak aneh deh. Itu Iya, salah satu aneh iya. yang aneh gitu. Iya iya iya. Beda Maksudnya ya. beda anehnya maksudnya kayak Mhm, kenapa kalau kalau emang ada kalau itu adalah bencana atau emang pelaku mhm, ada pelakunya kenapa mhm, nggak langsung di reboisasi atau mhm. dicegah apa problem struktural yang Iya, sangat-sangat yang perlu kita sebagai anak muda dan harus lawan. harus lawan. Saya akan lawan. Nah kak, nah Mhm, sebagai aku juga kan perempuan muda kan, mhm, uh, yang kita yang lain juga perempuan sahabat perempuan yang lain juga yang mau juga punya potensi sebagai agen perubahan. Tapi kan kakak bilang kita mhm, ini sebagai korban juga. mhm, Uh, kita sebagai korban juga terhadap pelaku-pelaku yang masa mhm, terdahulu gen-gen boomers, gen mhm, milenial lalu. Aku sebagai Gen Z, Gen Z dan teman-teman Gen Z yang lain atau teman-teman Gen Alpha yang lain, mhm. uh, apa namanya menerima dampaknya kan, Iya. menerima dampaknya kayak krisis iklim kayak gitu. Tapi kita juga dituntut sebagai agen perubahan Benar. untuk merubah struktur, merubah atau apa namanya mengatasi perubahan iklim ini. Terus Mhm. kakak solusi kita atau untuk perempuan ya atau perempuan muda yang Iya. lain Mhm. itu apa? Kalau yang ini yang selalu saya diskusikan juga sebetulnya Vira sama beberapa komunitas perempuan di beberapa desa yang kami dampingi untuk merespon perubahan iklim gitu ya. Nah, satu, teman-teman mesti paham bahwa
tetap ya perubahan iklim ini adalah persoalan struktural gitu, sehingga tindakan yang harus diambil itu adalah tindakan-tindakan radikal yang mereformasi ya, merubah gitu, merubah cara kita bertindak atau cara kita merespon perubahan ini. Nah, dengan apa? Dengan kalau kami di Akar bilang itu rebuilding the commons gitu ya. Nah, rebuilding the commons ini adalah satu buah gagasan yang kami usung ketika kami melakukan konferensi perempuan adat internasional di Bandung Jaya di Kepahyang waktu itu Februari 2026. Em, dan rebuilding the commons ini kami pikir gitu ya, penyebab dari krisis iklim ini adalah ini salah satu apa ya, salah satu em, kerja 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 kapitalisme gitu ya, di mana ya kapitalisme itu mengubah corak produksi yang dulunya masyarakat agraris yang dulunya cara produksinya yang sustainable, yang subsisten, kini berubah menjadi corak produksi yang kapitalis, yang monokultur, yang ekspansif segala macam. Jadi karena penyebabnya adalah kapitalisme, maka yang harusnya kita bangun adalah meningkatkan aksi-aksi kolektif perempuan di tingkat akar rumput. Nah, apa aja yang harus dilakukan oleh perempuan gitu ya di akar rumput? Satu, mereka harus yang kami sebut sebagai commoning land gitu ya. Jadi mereka harus memastikan bahwa mereka bisa melakukan reclaim terhadap tanah adat atau tanah komunal yang dimiliki oleh perempuan di pedesaan. Nah, gimana cara reclaimnya kalau misalnya susah mendapatkan legitimasi politik hukum gitu ya? Nah, cara ngereklaimnya adalah manfaatkan lahan-lahan yang sekarang kritis gitu ya, atau lahan-lahan kosong yang masih bisa dikelola secara komunal oleh perempuan di pedesaan sebagai ruang-ruang kolektif bersama. Nah, cara manfaatkannya seperti apa? Tergantung lanskapnya. Kalau misalnya lanskapnya di apa namanya di pegunungan, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kembali aktivitas pertaniannya bersama-sama gitu ya. Karena sekarang kapitalisme itu membuat kita itu tadi melakukan aksi itu secara sendiri gitu ya. Iya. Seolah-olah perubahan iklim itu tanggung jawab moral individu, Individu padahal itu tanggung jawab kolektif. negara ya, tanggung jawab si perusak ini dalam konteks itu kapitalisme gitu ya. Nah, yang kedua yang kami sebut itu setelah memiliki commoning land atau commoning property yang harus diaktifkan kembali adalah commoning care. Nah, commoning care itu adalah keperawatan bersama dalam istilahnya gitu ya. Commoning care itu adalah mengaktifkan kembali aktivitas-aktivitas kolektif di atas properti komunal, komunal gitu ya, di atas tanah yang dimiliki bersama. Nah, apa aktivitas commoning care-nya adalah ya bertani, ya melaut gitu ya, yang meruat sama-sama di sumber daya alam milik bersama, di properti milik bersama ini. Terus yang ketiga, aspeknya adalah commoning movement gitu ya. Nah, commoning movement itu bahwa untuk melakukan perubahan dan aksi terhadap taruhlah perubahan iklim ini gitu ya, itu diperlukan aksi yang bersama. Tidak bisa dilakukan oleh hanya satu kelompok perempuan atau hanya individu, itu harus dilakukan secara kolektif. Jadi perempuan di desa A, B, dan C itu melakukan kerja-kerja yang sama. Itu yang kami sebut sebagai commoning movement. Dan aspek yang terakhir adalah commoning culture. Jadi commoning culture itu memastikan bahwa perempuan di tingkat pedesaan mengaktifkan kembali gerakan sosialnya um, dan dielaborasikan dengan gerakan kebudayaan. Jadi gerakan kebudayaan seperti mengaktifasi ritual-ritual adat yang bisa memulihkan lingkungan gitu ya, atau ritual-ritual adat yang merekatkan relasi perempuan dengan alamnya kembali. Nah, jadi konsep rebuilding the commons atau ya the commons ini itu menjadi penting karena sebetulnya musuh kita itu teman-teman itu bukan perubahan cuacanya, bukan panasnya, bukan hujannya gitu ya, tapi em, strukturnya gitu. Nah, cara ngerubah struktur ya harus dilawan melalui struktur juga gitu. Nah, ini gagasan yang menurut saya itu cukup struktural untuk melawan itu gitu ya. Jadi keterlibat tadi kan bilang kayak bukan hanya satu orang, tapi ini kolektif. Jadi keterlibatan masyarakat dan komunitas pun itu penting dalam Penting banget. membangun dalam apa ya menghadapi perubahan iklim ini Betul. juga. Jadi kayak
kita nggak cuma sendiri, tapi kita juga punya ada komunitas, ada masyarakat Mhm. juga yang menghadapinya bareng-bareng. Benar. Eh, Terakhir nih Kak, pesan Kak Dinar untuk perempuan muda dan teman-teman yang lain, Heeh, eh, yang bukan cuman korban, kita semua korban juga, iya. kita nggak ada, kita korban Mhm. dari perubahan iklim ini, untuk mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan itu seperti apa? Kayaknya yang paling penting itu untuk kita semua sadari teman-teman. Sekarang banyak banget Vira, em, orang-orang yang mengatasnamakan krisis iklim, tapi juga melakukan dosa yang lain gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang Vira tahu nggak banyak kendaraan listrik. Iya, Kendaraan listrik itu dianggap sebagai kendaraan yang lebih ramah lingkungan terhadap lingkungan gitu ya. Pokoknya lebih ramah lingkungan daripada kendaraan yang non listrik. Karena kendaraan non listrik itu bahan bakarnya bersumber dari energi fosil, mineral gitu ya. Dari mana? Batu bara. Dibilang, oh batu bara tuh nggak baik untuk lingkungan, batu bara tuh nggak baik untuk sumber daya alam kita gitu ya. Sehingga kita harus ganti bahan bakar kotor yang fosil ini ke bahan bakar yang lebih bersih. Apa itu? Listrik. Tapi orang-orang itu hanya membaca sampai di situ. iya, Hanya sampai membaca, oh iya, kita harus ganti dari yang kotor menjadi energi yang bersih. Padahal di belakang itu, di belakang listrik-listrikan ini gitu ya, semuanya mau elektrik gitu kan, itu semuanya sumbernya adalah nikel. nikel gitu ya. Jadi bayangkan, ini kan itu namanya fake Iya, solution gitu ya. Seolah-olah wah, kita semua dari merasakan perubahan iklim, kita berdampak, dan aksi yang harus dilakukan adalah mengganti itu. Mengganti sumber daya yang kotor dengan sumber daya yang dianggap lebih bersih, padahal praktik land grabbingnya luar biasa. Banyak orang yang mati karena apa tambang nikel ini gitu ya. Semakin besar apa namanya sumber daya alam yang dikeruk untuk memenuhi kuota litium gitu ya. Litium itu kan adalah sumber sumber dari baterai-baterai itu. Jadi iya, jangan sampai teman-teman kita tuh apa ya berada dalam apa greenwashing ini. Itu iya, adalah praktik greenwashing sebetulnya. Jadi seolah-olah energi terbarukan, energi yang lebih ramah lingkungan itu kadang-kadang juga bukan kadang-kadang itu udah pasti punya cost yang lebih besar daripada cost yang misalnya diciptakan oleh apa energi yang buruk gitu ya. Nah, itu pesan saya. Jadi jangan mengambil tindakan secara apa blindly gitu ya, hanya karena wah ini tanggung jawabku iya, sebagai individu yang mau melakukan gerakan untuk menyelamatkan lingkungan. Tumbler juga apa tumbler? Enggak saya maksudnya ke tumbler itu juga sumbernya dari aluminium dan nggak akan buat sampah plastik kita itu berkurang kurang. karena saya cuma bawa tumbler satu Iya, atau dua gitu ya itu nggak akan jadi perubahan yang seharusnya atau solusi yang seharusnya di kita semua ambil tuh solusi yang sifatnya kolektif gitu ya ya itulah haruslah kita dorong satu buah perubahan atau transformasi politik hukum yang ekstrim sekarang karena bisa kita lihat kondisi politik ekonomi di Indonesia itu sekarang udah nggak ada lagi yang namanya partai oposisi kecuali iya, kabinet bayangan yang iya, baru-baru ya. Nah, karena udah semuanya itu terkonsolidasi oleh oligarki. Jadi politik di Indonesia itu udah nggak ada politik kanan atau kiri. Politiknya politik konsolidasi. Dia dikonsolidasi oleh satu kekuatan besar namanya oligarki. Jadi kita nggak ada oposisi. Nah baru-baru belakangan kawan-kawan aktivis, kawan-kawan akademisi ngambil tindakan sebagai kelompok oposisi yang menentang pemerintah yang sekarang. Nah ini adalah satu tindakan reformis gitu ya. Tindakan reformis yang mengubah struktur tatanan dan struktur yang sudah apa menyengsarakan kita gitu ya selama ini. Gitu. Jadi teman-teman boleh mengambil sikap secara individual, boleh em, bertani yang organik gitu ya, tumbler atau gerakan yang setidaknya meminimalisir sampah gitu ya, atau meminimalisir dampak lingkungan yang lebih besar itu bisa dilakukan. Cuman kalau mau betul-betul mengubah kondisi krisis ini ya harus sama-sama, harus kolektif, harus radikal dan
harus cair gitu ya. Jangan jangan eksklusif. Ini bukan beban perempuan, ini bukan cuma beban pemuda, ini beban sama-sama gitu. Tapi jangan ketipu. Gitu aja. Nah, udah dengar kan teman-teman sahabat-sahabat perempuan bahwa kita sebagai perempuan muda dan teman-teman muda ini kita jangan sampai greenwashing tadi. Mm-mm. Kita melihat bahwa ini baik, ini baik baik baik, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang menurut kita dampaknya tuh Tersembunyi ya. ya tersembunyi, resikonya tuh lebih besar lagi kan. Eh, Asik. Terima kasih Kak atas obrolan hari ini, Ya, sangat-sangat fun dan energik. energik karena aku juga tertarik dengan isu Heeh. lingkungan juga dan perempuan Iya. feminis juga. Terima kasih banyak wawasan pengetahuan. Ya. Semoga teman-teman di luar sana, sahabat perempuan, mendapat manfaatnya atas obrolan kita hari ini yang Semoga sangat-sangat ya. positif dan semoga teman-teman jangan lupa untuk share, komen, dan like. Dan jangan lupa masuk ke seri selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.